Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab salamnya kenceng, saya doakan istri dan suaminya tetap satu. Setuju? Yang masih jomblo kayak Mas Reza Rahardian ini ada Reza Rahardian, artis dari Bandung, salah kamar jadi artisnya sore. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, alladhi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Salatan wa salaman daimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minad dhulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, bukan Roma Irama, saya mohon maaf yang dekat dengan son, kalau sampai rumah kepalanya sakit, telinganya sakit, jangan salahkan yang ceramah. Yang ceramah sudah suaranya cempreng, ditambah sonnya juga cempreng. Alhamdulillah. Nah, ini nanti orangnya ini ya. Tadi lupa tidak disebut, saya takut besok di kantor dihukum sama bos saya. Yang saya muliakan Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktur Muslih Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam, yang insya Allah sejak datang di Timur Tengah Selatan ini sudah menjadi warga Nahdliyin. Amin Allahumma amin. Mohon maaf Pak. Yang kedua saya, kakanda saya, nah sudah dedek, siapa ini? Senior saya, dedek, tetangga saya, Bapak Komandan Kodim 1621 TTS Al Ustadz. Mohon maaf Pak Panitia, kalau mau mengundang Pak Dandim tetap hadir. Undangannya adalah undangan istighosah. Kenapa demikian? Karena selalu disebut dan ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Kalau nggak ada istighosahnya mungkin 50% kehadirannya. Itu bocoran, karena kami ini sama-sama produk madrasah aliyah, sama-sama produk IAIN Pak ya. Bedanya saya sarjana humor Indonesia alias SHI, kalau beliau sarjana alam gaib. Ini kapasitas ustadz bebas dan itu kan. Kalau kapasitas tetangga push up saya di sana itu nanti. Yang ketiga, Presiden Majelis Taklim Qalbun Salim, sudah 6 tahun, sebentar lagi 8 tahun, jadi 2 periode. Kita doakan bersama Bapak Presiden, mudah-mudahan istiqomah, kuat, dan juga diberikan keberkahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat meneruskan estafet kepemimpinan di Majelis Taklim Qalbun Salim. Selanjutnya para sesepuh, ada para imam, ketua DMI, ketua Majelis Taklim dimanapun berada. Kalau saya nyebut Qalbun Salim itu paling fasih. Kenapa? Sering diundang Pak, Bu. Yang kedua, kalau saya menyebut Majelis Taklim Rumah Gadang, itu juga paling fasih.
karena hampir tiap bulan selalu diundang. Yang ketiga yang saya hormati hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat khususnya di kota Soe ini, alhamdulillah mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu di majelis yang mulia ini treble-nya bisa dikurangi ya. Suara saya kurang ngebas ini. Kalau settingannya default nggak apa-apa ya. Dek agak minggir dek, nanti sakit telinga dek itu. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan hadir di tempat ini Hotel Jati Asih, mudah-mudahan Allah memberikan kasih kepada kita semuanya untuk nanti mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati bagian dapur. Jadi alhamdulillah insya Allah ceramah ini akan selesai sebelum makan sahur. Mas Fuad mana? Oh iya, kata Mas Fuad tidak ada makan malam, adanya makan kemalaman. Bener gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di bawah aja mic-nya mau tak mate, apalagi yang di panggung goyang ini. Alhamdulillah saya adalah peserta dai yang keempat atau keberapa ya tadi ya. Mudah-mudahan paling lama dan juara nanti ya. Saya kira tadi sudah dibuka oleh Ustadz Maftuhin dengan grup Qasidah, grup Rebana Qalbun Salim, sudah dipimpin doa Yasin Istighosah sama beliau. Beliau juga sudah sambutan, sudah memberikan santunan, juga sudah tadi bersolawat Nabi. Bagian saya adalah karena di depan saya ada nasi dan tumpeng, bagian saya adalah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Silakan Pak, Bu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita baca bersama-sama surat Al-Isra ayat 1. MC tadi baca sendiri kan, kalau ustadznya ngajak bersama-sama biar di surga juga sama-sama. Nah kalau MC di surga sendiri kasihan, nggak ada teman, jauh dari istri lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Hadirin hadirah rahimakumullah, berbicara tentang Isra Mi'raj itu pertanda berbicara tentang peringatan ulang tahun ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Kapan Isra Mi'raj itu dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Isra Mi'raj terjadi insya Allah tahun 620 Masehi. Kok Masehi? Hijriahnya mana? Belum hijrah. Kalau saya sebut mungkin minus 10 dari tahun Hijriyah, karena terjadinya adalah pada tahun 620 Masehi. Loh, berarti sejak dulu ada kalender Masehi? Bener, sudah ada. Jadi tahun Masehi itu bukan tahun yang baru, karena matahari dan bulan insya Allah diciptakan secara bersama-sama. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah peringatan ke 1403 adanya sholat jamaah. Oh jamaah, masih ngantuk? Masih tidur? Alhamdulillah.
Saya mau ngajak sholawatan, dari tadi saya sudah teriak-teriak, jadi tadi suara saya bagus loh. Gitu Pak Ketua ya. Nah, salah satu mukjizat terbesar baginda Nabi selain Al-Quran adalah Isra. Di dunia ini, dari Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam turun di dunia, di bumi, sampai hari kiamat hanya 2 orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihitung di surga berarti 3, tapi kalau dihitung di bumi itu ada 2. Yang pertama adalah Nabiullah Musa alaihissalam, tatkala beliau berada di bukit Tursina. Yang kedua adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya, kalau baginda Nabi Musa alaihissalam, beliau berbicara dengan Allah di bumi. Tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu mukjizat yang terbesar. Yang dipanggil apanya? Ruhnya atau jasadnya, atau kedua-duanya? Para ulama membagi ada 3. Yang pertama adalah yang dipanggil adalah ruhnya. Kenapa ruhnya? Karena tidak mungkin jasad manusia bisa tembus atmosfer. Batu meteor aja, batu ketika melewati atmosfer hancur, apalagi hanya daging dan tulang. Terlebih daging yang makanan tiap harinya adalah beras, semakin empuk nih. Yang kedua, menurut para ulama, bahwa hadirnya Nabi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena mimpi. Kalau bapak-bapak kan mimpinya mimpi basah ya. Kalau ini tidak. Dan yang ketiga adalah dipanggil Allah Nabi kita, baik fisiknya maupun ruhnya. Kenapa demikian? Ingat, kun fayakun. Yang tidak mungkin bisa mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Sangat mudah bagi Allah. Dunia ini awalnya nggak ada menjadi ada. Ini nggak ada jadi ada. Kalau hanya sekadar menjalankan makhluknya, hambanya, itu sangat mudah. Maka yang harus kita imani adalah perintah sholat ini diambil langsung oleh baginda Nabi di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan Muhammad dan umatnya untuk menunaikan sholat sehari semalam 50 kali. Tapi beliau juga musyawarah, ya Robbi, saya tadi pulang ketemu Nabi Musa, disampaikan nggak mungkin umatmu itu. Lalu carilah negosiasi. Jadi memang musyawarah itu nggak hanya kita. Nabi dengan Robnya juga musyawarah, ndak mampu, hingga akhirnya menjadi lima waktu. Ketika mau naik lagi, sudah Muhammad, 5 waktu itu setiap waktu nilai kebaikannya, nilai ibadahnya saya kalikan 10, sehingga barang siapa yang sholat dalam sehari semalam 5 waktu yang wajib, itu sama dengan sholat 50 waktu. Itu nilai filosofisnya. Itu belum ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah ya? Sepertinya sudah. Ini sudah ada alarm nih. Ya, sudah malam. Jangan lama-lama ngajinya. Kayaknya nggak dengar speakernya di rumah, dan makanya di WA ini kan.
Kalau diresapi, kalau kita baca dari ayat surat Al-Isra ini, subhanalladzi asra bi'abdi, subhana menunjukkan suatu keagungan, menunjukkan suatu kebesaran. Artinya nggak mungkin perjalanan biasa. Kalau saya dari rumah ke sini 50 meter, itu juga namanya Isra. Isra itu menurut bahasa adalah perjalanan di malam hari. Ingat, perjalanan. Yang naik motor dan naik mobil tidak dihitung. Makanya saya tadi WA ke Pak Dandim, dan Isra ini perjalanan malam, yuk kita jalan kaki. Nah, beda dengan ketua pengadilan agama naik mobil, jadi tidak termasuk kategori Isra. Maaf Pak, ini kapasitas sebagai ustaz Pak. Kemudian Isra-nya bagaimana? Isra-nya baginda Nabi dari Makkah sampai Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa? Insya Allah kurang lebih, saya juga belum pernah ngukur nih, jadi kira-kira 1.300 km. Yang sudah haji mungkin tahu ya, atau yang sudah umroh mungkin pernah singgah di sana. Nggak apa-apa, bapak boleh haji, ibu boleh umroh, tapi saya bisa nyeramain haji. Nah, bedanya Ustaz gitu Pak. Kalau ibu mungkin bisa naik haji karena suaminya sudah haji, bapak juga bisa naik haji. Kalau saya bisa nyeramain haji karena apa? Karena diundang. Itu kata Pak Presiden Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Sedemikian jauhnya itu hanya ditempuh dalam waktu tidak lebih dari sepersekian detik. Itu peristiwa itu terjadi tahun 620, belum ditemukan roket Apollo, apalagi Saramonic, belum ada itu. Bagaimana orang kafir, orang Quraisy itu ya pasti nggak yakin Muhammad itu gila banget, Muhammad itu nggak bener. Ya pasti tahun 620 di saat zamannya adalah zaman onta. Kalau sekarang zaman Toyota ya, kalau nggak salah Toyota Innova Pak Ketua ya. Nah, kalau dulu itu onta Innova. Kalau dari Arab Saudi ke Palestina itu 1.300 km, barangkali perjalanannya adalah lebih dari 15 hari, tapi itu bisa ditempuh lebih cepat daripada ibu WA suaminya yang ada di mana gitu, lebih cepat itu. Kalau Isra sama, kita sama. Kemudian bukti yang kedua bahwa yang Isra itu adalah fisik dan ruhnya adalah abdi. Ini ahli bahasa yang tahu. Abdi itu hamba, yang disebut hamba itu makhluk, artinya ada jasadnya, kecuali diubah asrobi ruhi gitu, mungkin itu ruhnya saja. Tetapi karena kalimat Allah ini, ahli tafsir mengatakan abdun itu hamba, makhluk yang bernyawa, yang hidup, yang makan, yang minum, yang tidur, makanya yang dijalankan itu adalah baginda Nabi, jasadnya dengan ruhnya. Itu semangat itu. Yang kedua adalah Mi'raj. Nah ini yang beda. Kalau Mi'raj kita mungkin dipisah ya, tapi saya nggak berani nyebut. Ini mik gitu kan. Rajnya mana Pak? Ini mik Pak. Rajnya mana? Adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana di langit satu ketemu Nabi Adam. Kemudian di langit 2 ketemu Nabi siapa? Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu Nabi Idris.
di langit kelima ketemu Nabi Harun, di langit keenam ketemu Nabi Musa, di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah untuk meyakinkan, untuk membuktikan kebenaran Allah bahwa ada umat-umat terdahulu, ada nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau selama ini baginda Nabi disampaikan Allah melalui Quran, melalui Jibril dan lain sebagainya, tapi ini dipertemukan langsung Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah di langit 7, baginda Nabi ke terminal akhir para malaikat. Ya mungkin lebih bagus lah dari terminal Soe. Namanya Baitul Ma'mur. Kalau ini kan Jati Asih. Baitul Ma'mur itu adalah tempat terakhir, terminal terakhir para malaikat. Sudah itu mentok itu. Tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi bisa menembus dari Baitul Ma'mur menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha kita nggak bisa mendeskripsikan seperti apa. Tapi yang jelas di situ Nabi mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya sholat? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling aku ridhoi adalah agama Islam. Islam itu sejak kapan? Sejak bumi dan isinya ini diciptakan. Nah kemudian apa setelah itu? Bagaimana untuk menegakkan Islam? Caranya adalah dengan menunaikan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah cagaknya agama, tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, yang menunaikan sholat, maka tegaklah agama itu. Wa man tarakaha faqad adamaddin. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia sama dengan merusak agama itu. Itulah pentingnya sholat. Sholat ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi dan akhirnya sampailah kepada kita 1403 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten, bahasanya Ustadz Maftuhin, untuk eksis menunaikan ibadah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qabla hadha. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, pejabat tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, pejabat tidak sembahyang. Pak Muslih pejabat juga tetap sembahyang. Pak Muslih pejabat juga tetap sembahyang. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang,
sungguh sayang, orang gagah tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang gagah tidak sembahyang. Bapak dan dim gagah juga tetap sembahyang. Bapak dan dim gagah juga tetap sembahyang. Sholli wa sallim iman ala hamada. Sholli wa sallim iman ala hamada. Wal ali wal ashab wal untuk ibu-ibu. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Fatayat muslimat cantik juga tetap sembahyang. Fatayat muslimat cantik juga tetap sembahyang. Terakhir, sholli wa sallim iman ala mada. Sholli iman ala manda wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman. Sayang, sungguh sayang, orang tampan tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang tampan tidak sembahyang. Banser ansor tampan juga tetap sembahyang. Banser ansor tampan juga tetap sembahyang. Semua sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab. Allahumma sholli ala Muhammad. Judulnya konser Isra Mi'raj. Segera hancurkan kaset dan CD-nya mumpung belum ada. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Salat itu apa? As-sholatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia tidak berdoa. Itu kata Pak Ustadz Maftuhin. Ini materinya di WA tadi. Ini nanti disampaikan. Dan juga sholat itu adalah obat dari semacam kegundahan. Sholat adalah sumber kehidupan. Sholat adalah sumber kehidupan. Kenapa? Karena orang mati tidak sholat. Buktinya apa? Yang jombloan dan jomblowati abadi misalkan punya hajat, punya keinginan, obatnya adalah dengan melakukan sholat hajat. Misalkan ketua Ansor bingung mau buka 2 warung tapi masih dilema, maka dia akan sholat istikharah. Ambil nanti malam, hasilnya 2 ya, ada istrinya. Kalau mau kaya maka caranya adalah sholat duha. Kalau mau
Sholat apa lagi ini? Banyak. Sholat itu adalah sumber kehidupan. Tat, saya sudah sholat, jempola jempalik bahasa Lamongannya, jungkir balik bahasa Bojonegoronya, tapi kok tetap gini-gini aja. Maka jawabnya sederhana, sholatmu ya gitu-gitu aja. Sholatmu tidak mabrur. Ini bahasa baru. Iya, kok bisa? Ben. Kenapa sholatnya nggak mabrur? Karena sholatnya gitu-gitu aja. Setelah sholat langsung bermaksiat. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi apa akhirnya? Ya hidup kita begini-begini aja. Karena saudara begitu-begitu aja. Mungkin yang merasa pegawai, saya kok nggak dipindah-pindah ya? Sudah 5 tahun ngabdi di TTS ini. Padahal saya sudah sholat. Lah doanya nggak minta pindah kok, dipindah. Salah alamat. Doanya, ya Allah dekatkanlah aku dengan istriku. Tapi ngeluh 5 tahun nggak pindah-pindah. Lah doamu kuwi apa? Kan begitu bahasanya. Jadi hadirin hadir rahimakumullah. Kalau kita mau memperbaiki hidup kita, karena sudah saya sampaikan tadi, sholat adalah sumber kehidupan dan penghidupan, maka sholat kita harus mabrur. Bukan cuma haji, sholat juga harus mabrur. Artinya apa? Setelah sholat, kita juga semakin baik. Sebagaimana hadisnya Nabi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang celaka. Kalau hari ini sama dengan kemarin, adalah orang yang merugi. Yang bagus bagaimana? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itulah yang disebut dengan hari yang mabrur. Sholat juga begitu. Insya Allah dengan begitu kita cepat dimudahkan oleh Allah, dan as-sholatu doa yang baik itu sudah digaransi Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka aku akan mengabulkannya. Bisa dimaknai dengan makna yang lain, diperlebar tafsirnya adalah sholatlah kamu, mintalah petunjuk kepadaku, berdoalah sekuatmu, maka aku akan kabulkan apa yang kamu mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam berapa ini? Sudah waktunya sahur belum? Bentar. Panitianya ngasih jadwal juga malam-malam sih. Coba ceramahnya pagi, kan nggak kemalaman, bener nggak? Kalau kita sudah merasa mabrur, kalau kita sudah enak, maka kita akan merasakan manisnya iman, manisnya Islam, dan manisnya sholat. Itulah hikmah kita memperingati peringatan Isra Mi'raj. 1403 tahun sudah berlalu. Perintah itu sampai sekarang tidak berubah. Sholat wajib tetap 5 waktu, tidak pernah diganti. Kalau undang-undang boleh berubah, kalau komandan boleh berganti, tapi sholat wajib tidak pernah berubah. Berubahnya mungkin ya kalau di Soe berubahnya lebih kenceng sholatnya. Alhamdulillah warga Soe ini sholatnya kenceng-kenceng ternyata. Maksudnya apa? Duhur 4 rakaat bisa 2 menit. Nah kan paling cepet woy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan belum selesai sudah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu berdoa, ya Allah, ku tahu, kau tahu yang ku mau. Amin. Kau kira ini iklan Sprite? Nah begitu minta dikabulkan doanya, ya selamat bagi jombloan dan jomblowati, Anda akan memperoleh gelar jomblo-jomblo abadi. Kalau kita mau hidup kita enak, hidup kita mudah, hidup kita bahagia, maka kita perbaiki sholat kita sebagaimana tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya gimana? Mudah. Sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu asri.
Kenapa usolitat? Ya karena perintahnya begitu. Solu kama ro'aitumuni sholli. Itu bahasa Jawanya. Tapi tidak demikian. Dengan kemudahan itu, Islam itu mudah, Islam itu indah, dan Islam itu ramah. Jadi mari kita ingatkan anak kita ingatkan saudara-saudara kita pentingnya sholat. Dengan sholat maka agama itu akan semakin kuat. Tatkala agama kuat maka tidak ada yang tidak didapat. Bumi dan seisinya pun akan didapat. Bahkan pahalanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah rakaataini qabla subuhi, 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya adalah bumi langit seisinya. Itu baru sholat sunnah. Bumi langit seisinya kita dapat dengan 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi kita eksis, istiqomah, komitmen untuk menunaikan sholat 5 waktu. Adik sudah sholat? Sudah? Ini sudah sholat 5 waktu. Meskipun subuhnya kadang jam 7. Baru 4 tahun, Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan hikmah yang kita dapat, hikmah pertama adalah kita datang ke sini sudah tidak kehujanan. Itu salah satu mukjizat juga. Yang kedua adalah hikmah, mudah-mudahan dengan pulangnya dari sini kualitas keimanan, kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan hikmahnya di sini semakin meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Pak, ada pesan. Nah, ini bocoran. Pak Ketua izin nanti malam saya isi ceramah Isra Mi'raj di Jati Asih. Boleh. Tapi saya titip sampaikan ke umat kan ya. Waduh, ini berat kalau sudah titip menitip itu. Gak apa-apa tadi iklan ya. Hadirin hadir rahimakumullah, sebagaimana sholat yang kita tingkatkan eksistensinya, keistiqomahan kita, kebaikannya, ketika sholat kita mabrur, insya Allah semuanya juga akan terkabul. Ketika sholat kita mabrur, semua doa-doa kita akan semakin cepat untuk digapai. Nah, untuk itu mari kita menjadi seorang muslim yang integritas. Jadilah kita seorang muslim yang berintegritas. Maksudnya apa? Berintegritas, menjaga sholat dengan baik. Dengan menjaga sholat dengan baik, itu sama dengan menunjukkan kita adalah muslim-muslim yang berintegritas. Sebagaimana kantornya Pak Ketua sedang membangun zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi. Hadirin hadirat rahimakumullah, setujukah Bapak Ibu bila putusan-putusan hakim pengadilan itu selalu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan? Setuju? Setujukah ibu-ibu bahwa tidak ada lagi praktek korupsi dan kolusi khususnya di pengadilan? Setuju? Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita kawal pengadilan, kita awasi pengadilan, aparaturnya, hakim-hakimnya, ketuanya, wakilnya, kecil aja. Bila mana ada aparatur pengadilan yang menyimpang, silahkan laporkan kepada kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ada aparatur pengadilan, saudara-saudara melihatnya menyeleweng, laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, laporkan ke Mahkamah Agung, ke Badan Pengawasan melalui Siwas. Mari kita bersama-sama menegakkan, menjaga harkat dan martabat pengadilan. Dengan kita memberikan pengawasan, insya Allah tidak lagi putusan-putusan yang menyimpang. Amin Allahumma amin. Itu Pak ya. Nah, ini ceramah pesanan. Kita kembali ke tema. Jam berapa ini?
10:30, masih lama, baru jam 7 ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian itu baru sholat untuk kepentingan dunia. Lalu apa fungsinya sholat untuk hari akhir nanti, untuk di akhirat kelak? Inna awwala ma yuhasabu ala abduhi fil akhirati iya as-sholah. Banyak beberapa versi hadis, tapi saya pakai yang itu mudah dihafal, bahwa sesungguhnya inna awwala yuhasabu, yang pertama dihisab di hari akhirat kelak adalah bukan sedekahmu, bukan berapa jumlah duitmu, bukan berapa jumlah istrimu, tetapi yang pertama dihisab adalah seberapa baik sholatmu. Nah itu kan, jadi kalau kita biasanya melafalkan Miftahul jannah la ilaha illallah, Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintunya surga ada kalimat la ilaha illallah, tapi terot. Kalau yang ceramah Ustadz anak-anak mendengar komandan. Kalau yang ceramah Pak Dandim tadi masih beda memang. Mohon maaf senior. Beliau alumni tahun 2000, saya 2008. Nakal saya ini kan. Tapi kapasitasnya sebagai penceramah bebas. Sebelum kita sampai di pintu surga, sampai kita gunakan kunci kita la ilaha illallah untuk membuka pintu surga, ingat yang ditanya oleh Tuhan kita adalah bagaimana sholatmu. Jadi kalau sholat kita baik, insya Allah kita cepat untuk memiliki kunci surga namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama itu dulu. Ditanya sholatmu mabrur tidak. Kemudian kalau sudah ada sholat wajib, sholat sunnahmu dilakukan tidak? Dilakukan ya Allah. Berapa? 1 tahun 2 kali. Kapan itu? Malam pertama Ramadan dan malam terakhir Ramadan. Itu sholat sunnah yang kulakukan. Masya Allah. Naudzubillah. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan nanti, sudah sebaiknya di bulannya Nabi, bulannya Allah. Karena Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa bulannya Allah itu bulan Rajab? Salah satunya adalah Allah memanggil manusia pilihannya, baginda Muhammad SAW, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dikatakan ini adalah bulannya Allah. Habis ini adalah bulannya Nabi. Lalu Ramadan adalah bulan kita semuanya. Makanya kita berdoa ketika sudah memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Hikmah selanjutnya, mumpung ini adalah bulan Rajab, ulang tahunnya sholat. Ketika umur kita semakin tua, maka harusnya hidup kita semakin baik. Ketika usia sholat sudah memasuki 1403 tahun ini, kualitas sholat yang kita lakukan juga harus semakin baik. Sehingga apa? Tatkala kita semua masuk di bulan suci Ramadan, bulannya umat Islam, bulannya umat Muhammad,
kita dapat melaksanakan semua sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sholat sunnah sebagaimana anjuran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya, baunya udah beda, nyampe sana bau soto. Sudah cukupkah alasan untuk makan kemalaman? Kalau sudah cukup, mari kita sama-sama membaca sholawat burdah. Setelah itu ditutup dengan doa yang tidak lain hanyalah doa untuk makan kemalaman. Sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minat akhwa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faris ala Masya ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.